Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di TV, kembali lagi dalam program talk show malam ini. Dan khusus malam ini kami mengangkat topik memasuki Minggu Tenang. Yang kita ketahui bahwa pada hari ini tepatnya Minggu 14 April 2019 memasuki Minggu Tenang sebelum pemilihan di 17 April mendatang. Nah, tentu melihat berbagai proses yang telah berlangsung sebelumnya, dan ini kita akan bincangkan di sini bersama Tengku Akmal Abesal SHI, Komisioner KIP Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak dari KIP Aceh juga di sini hadir Pak Fahrul Riza SHI, Komisioner Panwasli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Aceh TV. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa tema kita malam ini memasuki Minggu Tenang. Dan ini juga sudah memasuki Minggu Tenang. Artinya harus bersih semua bentuk baliho dan yang lainnya, dan juga harus bersih segala atribut dan juga yang lainnya. Tidak ada lagi kampanye-kampanye, tidak ada lagi memperebutkan atau memperbincangkan 01 atau 02. Baik, nah mungkin ini sudah memasuki Minggu Tenang. KIP melihat hal ini dan juga dalam menunggu 3 hari lagi nih Pak ya, menunggu 3 hari lagi di tanggal 17 April. Sejauh ini seperti apa pantauan dari KIP sendiri? Ya, terima kasih Pak Leni. Sesuai dengan amanah PKPU 23 tahun 2018, ada fase kampanye yang cukup amat panjang rentannya. 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, baik capres, cawapres, partai politik, dan calon perseorangan. Ditetapkan itu tanggal 20 September. Baik. Sesuai amanah PKPU, 3 hari setelah ditetapkan, mereka silahkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Tatap muka, pertemuan terbatas, pembagian, penyebaran bahan kampanye, dan sebagainya. Selama rentan waktu 23 September sampai dengan 13 April, itu partai politik peserta pemilu, capres, cawapres, dan DPD itu telah menggunakan secara all out. Ditambah lagi dengan 21 hari sebelum masa tenang, itu ada fase rapat umum yang kalau sebelumnya hanya tatap muka, pertemuan terbatas itu terbatas, ini tidak ada lagi ruang dan waktu yang terbatas. Baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan bersama tanggal 2 hari selang akan diisi oleh pasangan calon dan partai pengikutnya, itu kita buka ruang itu. Kita atur waktunya, kita beri ruangan sampai ke lapangan, ke seluruh Aceh ini, partai politik maupun capres-cawapres dan DPD kita siapkan lapangan, dan itu sudah siap semua. Persoalannya hari ini, ketika masuk masa tenang, apa yang maksud dengan masa tenang? Masa tenang itu adalah masa yang tidak ada lagi aktivitas kampanye untuk pasangan calon, partai politik, dan untuk DPD. Di mana masa ini terhenti semua aktivitas apapun, penyebaran, pemasangan iklan, bicara di media sosial dan sebagainya. Para caleg ini betul-betul hanya berusaha saja sesuai dengan kodrah manusia, ikhtiar itu sudah maksimal. Hanya sekarang berusaha pada titik-titik terakhir di hari tenang ini, berharap kepada Allah senantiasa mereka itu terpilih. Itu saja. Oke, dan di sini juga masyarakat sudah mengetahui bahwa ini sudah memasuki masa tenang, artinya tidak ada boleh aktivitas kampanye. Nah, masyarakat tidak ada larangan. Masyarakat tidak dibatasi untuk berbicara dan berdiskusi dalam hal-hal pilihannya. Yang tidak boleh ini adalah peserta pemilu. Ya. Baik. Tentu peserta pemilu kan capres cawapres dengan timnya, baik, partai dengan tim kampanyenya dan caleg-calegnya, DPD gitu. Kalau masyarakat kan memang makin dekat hari H makin boleh makin mereka hangat diperbincangkan di warung-warung kopi ini Pak ya. Seperti kami tidak boleh berhenti untuk sosialisasi. Panwas sebagai mitra tidak boleh berhenti sampai menjelang hari H masih siap harus kampanye mensosialisasikan kepada masyarakat. Tapi peserta pemilu sudah boleh istirahat. Baik ya, jadi untuk peserta pemilu ini sudah memasuki masa tenang, istirahat ya dari kegiatan kampanye, baik kampanye terbuka ataupun kampanye tertutup. Betul. Baik, saya coba beralih ke Bang Fahrul nih saya panggil ya. Nah,
ini juga sudah memasuki masa tenang, artinya segala bentuk spanduk yang lainnya ini harus bersih. Ya. Tapi juga masih ternyata ketika kita menyusuri sepanjang jalan masih ada 1-2 yang masih terpasang. Ya. Nah mungkin ini seperti apa? Nah baik, seperti dijelaskan oleh oleh Tengku Akmal tadi bahwa memasuki masa tenang itu sejak 14 April sampai dengan 16 April. Baik. Itu terhitung berbagai bentuk kegiatan kampanye dan penyebaran bahan kampanye itu termasuk APK dia. Termasuk APK itu bahwa pertemuan-pertemuan sudah kita lakukan, kita sudah menyurati, jadi punya kewajiban sebenarnya partai politik untuk membersihkan dia, untuk untuk membersihkan seluruh atribut dia kan, baik si caleg, tim kampanye, calon presiden. Nah, dari tadi pagi kita sudah di seluruh Aceh itu sudah dimulai untuk melakukan proses penertiban, dan kita bekerja sama dengan Satpol PP itu melakukan proses penertiban, dan memang ini memang dilakukan per fase karena kita masih ada waktu sampai tanggal 16. Jadi ya masih di malam yang penting sebelum tanggal 17 itu kita harus kami harus memastikan bahwa tanggal 17 April itu tidak boleh lagi ada APK ataupun ya spanduk-spanduk itu. Baik, itu 17 harus sangat bersih. Sudah harus bersih. Baik. Jadi tidak boleh lagi ada atributnya kan, karena juga memasuki masa tenang, dan di tanggal 17 itu ya peserta ya misalnya orang-orang yang datang juga nggak boleh datang ke TPS yang membawa atribut misalnya dengan baju ataupun topi, dan itu memang sudah harus bersih dia. Karena tidak boleh lagi memakai apapun yang mungkin pernah diberikan dengan baju, apakah dengan nama calegnya ataupun dengan nama calon presidennya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan lagi. Oke, nah tapi ini ada juga masyarakat kita mungkin tanpa sadar ini ya, tanpa sadar menggunakan mungkin pakaian yang sering sekali digunakan, karena pakaian mungkin wah ini baju sehari-hari, ini kaos misalnya. Nah itu mungkin ada pelanggaran tidak jika hal seperti itu? Nah kategori pelanggaran itu kan kita melihatnya gini, jadi prinsip Bawaslu, artinya prinsip pengawas pemilu, dia melakukan upaya pencegahan. Nah ketika misalnya didapati orang yang misalnya di minggu tenang dia menggunakan atribut itu, nah itu dicegah. Nah, itu dicegah. Kemudian ketika orang mau menindaklanjutinya, artinya mau mendengar saran dari pengawas pemilu, itu berarti pengawas pemilu sudah berhasil mencegah. Dan ini kan terkait dengan simbol-simbol itu. Ini memang harus kita sudah lakukan sosialisasi juga ke masyarakat bahwa ketika minggu tenang itu terutama dengan APK. Nah, apalagi terkait dengan tanggal 17 April di hari pencoblosan itu memang sama sekali tidak dibenarkan. Itu tidak diperbolehkan menampakkan simbol-simbol partai ataupun simbol caleg tertentu ini untuk yang akan dipilih nantinya. Artinya betul-betul harus steril ini ya, walaupun nanti yang dipilih siapa. Baik. Nah sejauh ini juga ketika berlangsungnya masa kampanye, ada tidak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sangat mengganggu yang terjadi di Kota Banda Aceh? Nah kalau jumlah pelanggaran itu dari total yang di Aceh, ya misalnya karena kita di Panwasli Aceh, kita merekap itu ada sekitar 170 pelanggaran. Dan kemudian ada sekitar 100 berapa itu angka pastinya saya agak lupa, tapi ada temuan juga. Nah dari proses itu jadi kan karena di pengawas pemilu dia setiap seluruh laporan itu kita harus menerima, jadi nggak ada istilahnya pengawas pemilu itu menolak. Apapun laporannya tetap apapun laporannya. Dan kemudian ada waktu di kita itu untuk melakukan proses pengkajian apakah ini termasuk pelanggaran pemilu ataupun tidak.
ketika termasuk pelanggaran pemilu maka harus terpenuhi syarat formil dan materialnya. Katakanlah misalnya harus terpenuhi ada alat bukti, kemudian ada saksi-saksi. Nah, bagi katakanlah itu sebuah laporan, maka ada kewajiban bagi si pelapor itu untuk memenuhi unsur keterpenuhan unsur formil dan material. Nah, kalau dalam waktu kita memberikan waktu 3 hari, ketika 3 hari itu tidak terpenuhi maka laporan itu tidak dapat diregister. Oke, Nah, diregister. itu dia. Nah, selama ini memang yang sudah ada pelanggaran administrasi, yang kalau pelanggaran administrasi itu kewenangannya di Bawaslu, dari mulai Bawaslu tingkat kabupaten sampai ke tingkat RI, dan itu kita lakukan proses sidang adjudikasi. Ada berbagai putusan yang sudah pernah kita putuskan. Ada beberapa kegiatan kampanye yang kemudian teman-teman juga memberikan putusan administrasi, tapi sistemnya administrasi cepat, jadi diselesaikan di tempat. Nah, jika peserta pemilu itu ketika didapati ada dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan teman-teman pengawas, itu mereka lagi-lagi di awal itu melakukan upaya pencegahan. Baik. Ketika upaya pencegahan itu mau ditindaklanjuti, artinya kita memberikan saran. Itu teman-teman di katakanlah peserta pemilu mau menindaklanjuti itu bukan sebagai pelanggaran. Tapi kalaupun tidak, maka itu kita bisa melakukan penyelesaian di tempat, sidang di tempat dengan putusan administrasi cepat. Oke, nah biasa terkait dengan pencegahan ataupun yang cepat dilakukan di tempat itu dalam bentuk apa? Itu tetap dalam bentuk putusan. Putusan juga. Nah, jadi bentuk putusannya kalau pelanggaran administrasi, putusannya memberikan sanksi peringatan. Oke. Nah, itu dan alhamdulillah itu cukup efektif sebenarnya, sehingga kan banyak ini partai-partai yang kadang-kadang ketika melakukan kampanye itu tidak mengurus STTP. Nah, tapi ketika misalnya itu kan pelanggaran administratif. Nah, ketika teman-teman menanyakan bahwa apakah misalnya kampanye ini ada surat izinnya misalnya atau STTP-nya, ketika tidak ada maka itu bisa dihentikan dan kemudian proses melakukan penghentian itu dengan memberikan putusan administrasi cepat. Jadi waktunya sangat singkat. Nah, jadi bisa kita putuskan di tempat. Oke, dalam bentuk masih peringatan untuk awal sekali. Oke, baik. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.